Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina dengan NIM 230311015. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang akad musyarakah. Materi ini sangat penting dalam dunia ekonomi syariah, terutama dalam konteks pembiayaan dan kerjasama usaha. Yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut ini adalah rumusan masalah yang akan saya bahas. Pertama, kita pahami definisinya. Kedua, kita bahas dasar hukumnya. Ketiga, kita pelajari rukun dan syaratnya. Keempat, kita akan melihat jenis-jenis akad musyarakah. Kelima, kita akan membahas keunggulan serta kelemahan dari akad musyarakah itu sendiri. Dan yang terakhir, saya akan memberikan contoh penerapan dalam dunia nyata. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau aset, dan keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad ini juga dikenal dengan istilah syirkah atau kemitraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai aset secara adil dan transparan berdasarkan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Menurut para ulama, musyarakah adalah akad ijab kabul untuk memulai usaha dengan pembagian hasil yang adil. Jadi, secara sederhana, musyarakah adalah bentuk kerjasama syariah yang berlandaskan keadilan dan kejujuran. Akad musyarakah memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam Al-Quran, surah As-Sad ayat 24 menekankan pentingnya keadilan dalam bekerja sama. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kemitraan atau syirkah yang dilakukan dengan kejujuran, dan Allah akan memberkahi kerjasama tersebut. Selain itu, Dewan Syariah Nasional MUI juga telah mengeluarkan fatwa nomor 08 tahun 2000 yang mengatur secara lebih rinci tentang pelaksanaan akad musyarakah di lembaga keuangan syariah. Jadi, dari sisi syariah maupun regulasi, akad ini punya landasan yang jelas. Dalam akad musyarakah, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk rukunnya antara lain, adanya ijab kabul atau kesepakatan, adanya modal yang jelas, adanya kepemilikan dan manajemen bersama, pembagian hasil dan kerugian, tanggung jawab, serta tujuan usaha yang halal dan jelas. Sementara untuk syaratnya, para pihak harus sepakat secara sukarela, modalnya harus diketahui jumlah dan bentuknya, pembagian hasil harus ditentukan sejak awal, dan usaha yang dijalankan harus halal serta disepakati bersama. Kalau rukun dan syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya bisa dianggap tidak sah secara syariah. Secara umum, ada 3 jenis musyarakah. Pertama, musyarakah mutlaqah, yaitu kerjasama di mana semua pihak memiliki hak penuh dalam mengelola usaha tanpa batasan tertentu. Kedua, musyarakah mutanakisah, yaitu bentuk kemitraan di mana satu pihak, biasanya pemilik modal, menjual sebagian atau seluruh kepemilikannya kepada pihak lain secara bertahap. Ketiga, musyarakah al-mufawaddah, yaitu semua pihak berkontribusi secara sama dalam hal modal dan manajemen, serta pembagian keuntungan dan kerugian juga dilakukan secara rata. 3 bentuk ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam memilih skema yang paling sesuai. Tentu setiap sistem punya kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelemahannya, akad musyarakah kadang memerlukan proses pengambilan keputusan yang kompleks karena melibatkan banyak pihak. Selain itu, ada potensi konflik kepentingan dan hubungan kerjasama ini butuh tingkat kepercayaan yang tinggi. Resiko penyimpangan juga ada jika salah satu pihak tidak amanah. Namun, keunggulannya sangat kuat. Musyarakah membagi resiko secara adil, memberi akses modal tanpa bunga, mendistribusikan kekayaan lebih merata, serta mendorong pemberdayaan dan kerjasama. Transparansi juga meningkat karena semua pihak terlibat aktif dalam usaha. Supaya lebih konkret,
Mari kita lihat contoh penerapannya. Misalnya, Fadli memiliki toko kelontong dan ingin memperbesar usahanya. Ia bekerja sama dengan Bank Syariah ABCD yang memberikan tambahan modal sebesar 100 juta rupiah. Mereka sepakat bahwa Fadli sebagai pengelola akan mendapat 75% keuntungan, sedangkan bank mendapat 25%. Jika terjadi kerugian, maka dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Dalam hal ini, Fadli bertindak sebagai mitra aktif, sementara bank menjadi mitra pasif yang mewakili dana nasabah. Ini contoh nyata bagaimana akad musyarakah diaplikasikan dalam pembiayaan modal kerja. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa akad musyarakah adalah bentuk kerjasama yang sangat relevan dalam ekonomi syariah modern. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan saling percaya, akad ini bisa menjadi alternatif pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan. Sekian penjelasan singkat tentang akad musyarakah. Semoga bisa membantu teman-teman memahami konsep ini dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak ya. Wassalamualaikum.